Selamat pagi, di pertemuan ke-9 mata kuliah paket program niaga, kita akan belajar mengenal program aplikasi Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini adalah salah satu program pengolah angka atau program spreadsheet yang bekerja di bawah sistem operasi Windows. Nah, banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan optimal menggunakan fungsi dan formula serta berbagai fasilitas yang dimiliki oleh Microsoft Excel ini. Di dalam Microsoft Excel terdapat banyak sekali fungsi. Salah satunya adalah yang pertama fungsi statistik. Nah, apa saja fungsi statistik itu? Pertama adalah penggunaan rumus sum atau summary. Untuk range itu digunakan untuk menjumlahkan data value. Nah, kemudian ada juga average untuk menghitung nilai rata-rata, kemudian max itu untuk mencari nilai terbesar, min itu untuk mencari nilai terkecil, kemudian count untuk mencari jumlah data value, dan counta itu untuk mencari jumlah data text. Nah, selain itu formula atau rumus di dalam Microsoft Excel itu merupakan ekspresi matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua atau beberapa angka dengan menggunakan operator matematika atau fungsi yang mengacu sel lain dalam lembar kerja. Nah, Anda dapat menggunakan tombol F4 ini untuk mengubah alamat sel dari bentuk relatif ke bentuk absolut atau semi absolut. Nah, untuk sifat perumusan itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah alamat sel relatif. Alamat ini merupakan alamat sel yang berubah otomatis, jadi menyesuaikan kolom dan baris saat digandakan. Kemudian alamat sel absolut itu alamat yang selalu menunjuk pada sel yang sama kemanapun rumus itu digandakan. Kemudian yang ketiga itu alamat sel campuran atau semi absolut, yaitu alamat sel yang hanya kolom atau baris saja yang absolut. Kemudian ada juga banyak kesalahan dalam rumus penggunaan Microsoft Excel, diantaranya yang pertama mencoba operasi bagian dengan nol yang tidak didefinisikan, itu nanti ada keterangan atau pesan salahnya. Kemudian menggunakan nama sel yang tidak didefinisikan atau kesalahan penulisan. Kemudian mencoba manipulasi sesuatu secara aritmatika yang bukan sebuah angka. Selanjutnya, mencoba melakukan beberapa operasi matematika yang tidak mungkin, misalnya menghitung angka bilangan negatif. Selanjutnya itu perbandingan data yang tidak sama jenisnya. Nah, mungkin langsung saja kita akan mengenali dulu beberapa hal yang penting di dalam Microsoft Excel. Yang pertama ada banyak menu dan submenu. Ini adalah Quick Access Toolbar. Ini menu ribbon seperti pada Microsoft Word juga ada menu dan submenu. Kemudian di bagian sini adalah area kerjanya, di bagian sini ada status. Kemudian yang paling penting adalah beberapa istilah, contoh istilah sel. Nah, kalau di dalam Microsoft Excel itu ada kolom dan baris. Nah, kalau kita klik contoh bagian ini, di sini adalah sel yang aktif. Sel yang aktif itu merujuk ke A1 keterangannya. Nah, di sini B5, D2, C3, dan seterusnya. Itu sel. Kemudian di sini menu home seperti pada Microsoft Word ada paste, cut, copy, format painter. Kemudian ini ada pengaturan untuk font, pengaturan untuk paragraf. Ini ada number. Nah, ini adalah pengaturan atau format. Kalau kita ingin memformat penulisan, misalnya waktu, persentase, kemudian general, number, text, dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari juga. Kemudian ini banyak conditional formatting yang kita gunakan kalau misalnya kita akan memformat tabel yang sudah kita buat. Kemudian ini bagian insert, delete, kemudian ini format, ini untuk mengatur ukuran dari row, height, jadi bagian tinggi barisnya, kemudian lebar kolomnya. Ukurannya ini mau kita perbesar, walaupun mungkin kita bisa drag begitu, tapi kita juga bisa memasukkan misalnya 10.
Nah, dia akan melebar. Nah, ini bagian auto zoom. Ada fungsi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada fungsi statistik, zoom average, count numbers, max min, dan masih banyak fungsi lainnya. Selanjutnya di sini untuk insert kita bisa menyisipkan tabel, gambar, kemudian grafik, dan banyak sekali text box, header dan footer, kemudian equation untuk penulisan rumus, kemudian simbol. Kemudian untuk page layout seperti biasa kita perlu mengatur juga bagian margin, bagian orientasinya, ukurannya, kemudian ini bagian area print yang akan dicetak nantinya. Ini background dan kemudian formula. Nah, di sini itu banyak sekali fungsi. Contohnya di sini ada fungsi untuk yang logika, teks, tanggal, math, dan seterusnya. Ini adalah formula atau isinya memang untuk kalkulasi. Kemudian di data ini juga sama, kita bisa menggunakan fasilitas ini untuk mengelola query data kita. Di sini bagian untuk review, memberikan komen, untuk cek grammar dan seterusnya. Kemudian di sini view untuk mengatur tampilan halaman area kerja kita, mau page layout atau page break preview dan sebagainya. Mau kita tampilkan grid line-nya atau tidak. Nah, heading-nya, kemudian formula bar. Ini pengaturan untuk tampilannya di area kerja, kemudian mau di freeze. Oke. Mungkin itu saja untuk pertemuan ke-9 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.